Salam damai dan sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Sebelum kita ada pada pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur minggu ini kami ada dalam perayaan minggu terakhir penampakan Yesus, tapi juga minggu pertama kami ada dalam perayaan kenaikan Yesus ke sorga. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya penampakan Yesus, kenaikan Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia, menjadi bagian penting dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang kita renung bersama di minggu terakhir dari masa raya penampakan Yesus dan minggu pertama dari kenaikan Yesus ke surga terdapat di dalam surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 dengan tema pembenaran, perdamaian, dan keselamatan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, pembenaran, perdamaian atau penebusan dan keselamatan itu tiga hal penting yang dibutuhkan oleh dunia di sepanjang masa dan di segala tempat. Itu kebutuhan yang telah lama sekali terjadi yang dilakukan oleh Yesus bagi dunia ini. Namun akhir-akhir ini kebutuhan itu terhempas karena berbagai tuntutan-tuntutan dunia ini. Dari firman Tuhan ini kita belajar bersama bahwa jemaat-jemaat mula-mula itu tahu bahwa betapa besar kasih karunia Allah bagi dunia ini, sehingga Allah menyelamatkan dunia ini. Allah menyelamatkan orang Roma, Allah menyelamatkan orang-orang pada waktu itu. Dan karena itu dari pikiran mereka itu, mereka dengan gampang sekali berpikir bahwa sebesar apapun dosa mereka, Tuhan pasti memberikan kepada mereka pembenaran, perdamaian, dan keselamatan. Asalkan mereka mau datang minta kepada Tuhan, sebesar apapun dosa mereka, Tuhan pasti mengampuni mereka, Tuhan pasti membenarkan mereka, Tuhan pasti memberikan keselamatan kepada mereka. Pada pikiran itu, pada perasaan itu, Rasul Paulus ingatkan mereka untuk mereka tidak boleh salah dalam menilai, dalam berpikir, dalam mengetahui tentang kasih karunia Allah bagi dunia ini. Kasih karunia Allah bagi Paulus itu harus disyukuri. Kasih karunia Allah bagi Paulus harus dihargai. Kasih karunia Allah bagi Paulus bukan malah dipergunakan oleh orang Kristen di Roma untuk menjadi kesempatan bagi mereka berbuat dosa lagi. Setelah itu mereka datang dan meminta pengampunan, berbuat dosa lagi, menerima pengampunan, menerima keselamatan, berbuat dosa lagi. Rasul Paulus tegaskan dalam ayat 1 dan 2, Paulus meluruskan pikiran mereka yang salah itu. Paulus bilang jangan mereka meremehkan kasih karunia dengan cara yang gampang seperti itu. Berbuat dosa, nanti mendapatkan pengampunan, berbuat dosa lagi. Rasul Paulus bilang tidak. Bagi Rasul Paulus, jika mereka terus ada dalam pikiran itu, maka ini adalah cikal bakal mereka mempermainkan Tuhan. Ini cikal bakal mereka meremehkan. Ini cikal bakal mereka menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Karena itu dalam ayat 6 Rasul Paulus tegaskan, penebusan, pengampunan, pembebasan, keselamatan yang Yesus karuniakan kepada manusia, kepada dunia ini sempurna. Dan karena itu sempurna, maka umat Kristen di Roma
diajak untuk kembali, jangan lagi sengaja berbuat dosa, lalu berpikir akan mendapatkan dengan gampang pengampunan dosa. Kemudian selanjutnya dengan gampang pula mereka berbuat dosa. Dalam ayat 11 Rasul Paulus katakan, ketika orang Kristen di Roma mengalami anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka telah mati bagi dosa. Gilirannya ketika mereka telah mati bagi dosa, maka selama mereka hidup, mereka tidak hidup lagi dalam dosa, tetapi mereka hidup bersama dengan Tuhan. Supaya hidup mereka dengan Yesus Kristus itu memberi kepada mereka selamat yang tidak sementara, tapi selamat yang selama-lamanya. Kekasih Tuhan, itu firman Tuhan yang dapat ditafsirkan untuk kita, dan dari firman Tuhan ini yang dapat kita petik, yang dapat kita teladani, yang dapat kita lakukan di minggu yang baru adalah pertama, kita bersyukur. Karena tidak hanya orang Roma saja yang mendapatkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, tapi pengampunan, perdamaian, keselamatan yang Tuhan beri juga bagi kita yang ada di sini. Dengan bersyukur bahwa kita juga memiliki kasih karunia itu, kita juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu, akan membuat kita hidup dengan Tuhan, hidup dengan lingkungan kita, dan kita berjuang bersama-sama untuk tidak lagi menjadi hamba dalam pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun juga. Hendaknya bagian ini mengajak kita untuk terus merenung bahwa sesungguhnya dunia di sekitar kita ini merindukan bahwa kita, seisi rumah tangga kita dan lingkungan di sekitar kita itu mau menjadi alat dalam tangan Tuhan, dari kata-kata kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus, dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini juga kita diajak untuk jangan malu menjadi orang Kristen. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen malu kalau mereka itu menjadi orang Kristen di antara orang-orang yang bukan Kristen. Kita diajak untuk tidak malu menunjukkan kehidupan kita yang mau berkorban bagi orang lain. Kehidupan yang berkorban bagi orang lain adalah kehidupan orang Kristen. Orang Kristen tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi orang Kristen mesti berjuang untuk berkorban, menyelamatkan, membenarkan, dan mengampuni sesama. Mari kita berjuang bersama-sama untuk memberikan ruang-ruang yang baik bagi semua orang. Banyak kali kita memberikan ruang-ruang itu untuk orang-orang kita saja. Banyak kali kita memberi ruang itu kepada orang-orang yang seprofesi dengan kita. Kali ini kita diundang untuk memberikan ruang bagi orang lain, supaya orang lain tahu tentang jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Supaya orang lain juga tahu tentang jalan perdamaian di dalam Yesus Kristus. Supaya orang lain juga tahu jalan keselamatan itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua yang perlu kita renung, bahwa beberapa hari ini kita ada pada penghujung waktu di mana dunia merayakan penampakan Yesus. Dan pada hari Kamis tanggal 9 Mei, dunia ini merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga mengajarkan kepada kita bahwa waktu kerja Yesus di dunia telah berakhir. Dan Yesus harus kembali ke surga menyediakan tempat bagi pengikut-pengikutnya. Kita yang mengikuti Yesus sampai akhir sudah pasti mendapat tempat di surga. Tetapi itu tidak berakhir di situ. Yesus akan kembali dan menjemput kita yang setia sampai akhir untuk ada dalam kerajaannya dan memimpin dunia ini sepanjang masa. Dan oleh karena itu perayaan kenaikan Yesus Kristus itu menjadi kesukaan kita sama-sama. Karena kita mendapatkan jaminan bahwa Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita yang abadi.
Yesus akan kembali untuk menjemput kita, menjadikan kita anak-anak negeri yang punya tempat abadi di sorga. Saudara-saudara, Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus selalu menghibur kita, supaya dalam penguatan dan penghiburan Roh Kudus itu, kita semua berdaya guna, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi dengan pertolongan, penguatan, penghiburan dari Roh Kudus, kita akan berdaya guna bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Hari ini lingkungan kita, hari ini keluarga kita mendapat tantangan-tantangan hebat untuk berdaya guna. Bagaimana kita mau berdaya guna? Banyak sekali anak negeri ini putus sekolah dan tidak mendapatkan tempat-tempat, ruang-ruang baru untuk pendidikan formal dan non-formal. Ratusan ribu anak-anak Tuhan terlantar dan tidak mendapatkan akses untuk menerima pengajaran dan pendidikan, supaya mereka ke depan dapat menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan, supaya mereka ke depan dapat menceritakan keselamatan, perdamaian yang diberikan oleh Tuhan bagi dunia ini. Kita punya banyak ruang untuk mengeluarkan talenta-talenta kita. Talenta apapun juga itu adalah kesempatan, ruang anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Banyak kali kita menganggap talenta-talenta kita yang ada pada kita itu kecil dan tidak banyak bermanfaat. Tetapi dari hal-hal kecil, dari apa yang ada pada kita, di lingkungan kita itu, dapat menolong nanti pertumbuhan-pertumbuhan yang besar keluar ke lingkungan yang lebih luas. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, selamat mengakhiri masa penampakan Yesus Kristus ketika bangkit dari kematian. Selamat menyaksikan perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Biarlah di dua perayaan yang berikuti ini, kita dapat menemukan bahwa Yesus Kristus menyelamatkan. Yesus Kristus memberikan perdamaian. Yesus Kristus membenarkan dunia ini termasuk kita. Supaya ketika kita masih hidup, kita hidup untuk Kristus, dan pada waktu kita mati, kita ada bersama-sama dengan Kristus. Dan semua orang yang masih hidup akan dijemput menjadi ahli-ahli waris negeri, asalkan menunjukkan ketaatan sampai Yesus Kristus datang kembali. Tuhan memberkati kita. Amin.